saya Dinar. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memahami penempatan suara, resonansi, dan juga proyeksi yang dapat kita aplikasikan dalam teknik bernyanyi pada berbagai genre vokal. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Coba perhatikan gambar berikut ini. Kita bisa melihat bahwa sumber suara berasal dari pita suara yang berada di area kotak suara atau laring yang ada di pangkal tenggorokan. Saat kita bernyanyi, kita akan membunyikan nada-nada tertentu yang bermula dari getaran atau gerakan pada pita suara yang dipantulkan ke area langit-langit lunak untuk membuka resonansi atau ruang suara. Semakin tinggi nada yang dibunyikan, maka semakin luas jangkauan jalur pantulan suara yang harus diproduksi agar nada dapat dibunyikan secara optimal. Penempatan jalur imajiner pada setiap nada yang hendak dibunyikan harus turut berubah seiring dengan perubahan progresi nadanya. Resonansi harus terbuka luas dari pusat resonator di pangkal hidung menyebar ke langit-langit keras, lalu meluas ke langit-langit lunak sampai kemudian diproyeksikan secara mengerucut pada satu titik fokus. Untuk dapat bernyanyi dalam berbagai genre dengan teknik yang tepat, kita harus memahami dan menguasai terlebih dahulu konsep penempatan suara tadi. Karena pada dasarnya masing-masing genre menggunakan penempatan suara yang berbeda. Sebagai contoh, kita bisa melihat beberapa genre pada vokal Sunda. Pada tembang Sunda Cianjuran, area yang diaktifasi lebih banyak berkutat di area bawah dan dalam pada ruang suara, sehingga bunyi yang dihasilkan cenderung lebih bulat dan juga berat. Contohnya pada salah satu repertoar tembang Sunda Cianjuran berikut ini. Nyuk cruh paru melabantar birit leuwih pepentasan birit leuwih pentasan. Berbeda halnya dengan tembang Sunda Cianjuran, pada genre kepesindenan, area yang diaktifasi banyak berkutat di area atas dan luar ruang suara, di mana suara yang dihasilkan dari pusat resonator lebih banyak disebarkan ke area nasal, sehingga menimbulkan suara yang lebih nyaring dan agak sengau. Sebagai contoh, kita bisa melihat pengaplikasiannya pada lagu Badaya. Geman manega gending di pasir ku hariring sinirna ngandung pepeling Badaya mahkan gawitan ngibing. Lain kepasindenan, lain pula teknik pada beluk Sunda. Pada beluk, penempatan suara lebih banyak berkutat di area atas langit-langit lunak dengan sedikit penekanan pada area laring. Pantulan ruang suaranya semakin tinggi dan luas, juga menyebar ke area nasal, sehingga hasil bunyinya cenderung lebih tinggi, nyaring, dan juga tipis. Contohnya pada beluk Sunda seperti ini. Dan lain sebagainya. Tembang Sunda Cianjuran, Kapasindenan, dan juga beluk hanya sekelumit dari banyaknya ragam genre dan teknik vokal tradisional yang ada di Indonesia. Jika kita telah lebih lanjut, meskipun penempatan, pembentukan ruang resonansi dan juga proyeksi dari masing-masing teknik tersebut berbeda-beda, tetapi ada satu kesamaan di antara ketiganya, yakni sama-sama menggunakan teknik
mixed voice. Teknik ini mengkombinasikan antara chest voice atau suara dada dengan head voice atau suara kepala. Untuk melatih teknik ini, kita harus terlebih dahulu menemukan bridge atau nada yang menjembatani dan menjadi titik peralihan chest voice dan head voice. Untuk menemukan nada tersebut, kita bisa mencari nada yang cukup tinggi untuk dapat dijangkau oleh head voice, tetapi juga masih bisa dijangkau oleh chest voice. Jika sudah menemukan bridge tadi, kita bisa melatihnya dengan cara memperluas jangkauan pantulan suara. Area atas pantulan suara harus teraktivasi dengan baik. Namun, dengan ditambahkan dengan pantulan suara ke area bawah secara bersamaan, sehingga memungkinkan untuk membuka ruang suara yang lebih besar. Salah satu indikator keberhasilan teknik ini dapat dirasakan pada titik antara tulang rahang dan tulang dahi, di mana bagian atas dan bawah meregang ke arah yang berlawanan secara bersamaan. Contohnya seperti ini. Ketika saya menggunakan head voice, suaranya akan seperti ini. Nadanya dapat dijangkau, tetapi kekuatan suaranya, volume suaranya tidak sebesar dengan menggunakan chest voice. Ketika saya menggunakan chest voice, suaranya akan seperti ini. Nah, suaranya akan terdengar lebih nyaring dan juga keras, tetapi juga tidak stabil karena sebetulnya itu ada di nada bridge antara register kita. Maka dari itu, mixed voice menjadi tawaran yang sempurna karena dapat mewadahi keduanya. Coba untuk mencoba mengaplikasikannya dalam bentuk jalur imajiner dengan meregangkan kedua arah pantulan suara tadi, yakni ke arah atas dan juga ke arah bawah secara berlawanan dalam waktu yang bersamaan. Pantulan suara akan lebih melebar ke arah atas dan juga ke arah bawah, sehingga ruang resonansi suara yang terbentuk juga akan semakin keras dan juga semakin lebar. Kesimpulannya, untuk dapat mengalihkan refleks penempatan, resonansi, dan proyeksi kita dalam bernyanyi dengan berbagai genre, kita harus memahami terlebih dahulu teknik-teknik yang telah disampaikan tadi. Ingat, untuk selalu berlatih secara konsisten untuk mendapatkan hasil yang optimal. Latih penempatan suara, resonansi, proyeksi, kuasai teknik mixed voice, lalu banyak berapresiasi dan mendengarkan untuk pendalaman ornamentasi suara, khususnya pada genre-genre vokal tradisional yang memiliki ragam ornamentasi yang begitu banyak. Demikianlah video ini, semoga Anda sekalian dapat mempraktekannya secara rutin agar mendapat hasil yang signifikan. Selamat mencoba!